Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah kita bertemu lagi pada hari ini yaitu tentang pembelajaran kimia ya. Oke, masih semangat? Oke, masih semangat. Alhamdulillah. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Baik. Oke, silakan sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, Mas Sandy silakan ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa meminta dan kepercayaan. Doa mulai. Doa selesai. Terima kasih Mas Sandy. Oke, sebelumnya saya mau presentasi terlebih dahulu ya. Oke, presentasi. Hari ini yang tidak hadir siapa? Alia. Siapa? Alia. Kenapa Alia? Oh, sakit. Ya Allah, ya. Ayo kita doakan semoga Mbak Alia cepat sembuh ya. Oke, dan bisa berkumpul lagi pada pembelajaran kimia untuk minggu depan. Ya. Oke, kita lihat lagi di kanan kiri kalian bagaimana, sudah bersih atau belum? Oke, ada yang kotor? Oke, kalau misalkan ada yang kotor silahkan dibuang keluar dulu sampahnya. Nah, terus selanjutnya kita ingat minggu kemarin, pertemuan kemarin kita membahas tentang apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Apa ya? Oh iya, kenapa Mbak? Jadi pertemuan minggu lalu itu kami mempelajari tentang pemanfaatan ragi dan karbit, tentang proses pembuatan tempe. Oke, nah ada manfaat dari pembuatan. Oh ya, oke ya, sebelumnya kita plus dulu kan. Oke. Oke, iya, oke. Terus selanjutnya yaitu manfaat dan apa namanya tadi pembuatan dari karbit sama ragi ya. Nah, sudah ada yaitu hasilnya atau produknya? Oh, sudah. Nah, apa itu? Oh, tape. Selain tape apa? Oke, pisang. Sudah jadikah? Oke, sudah. Alhamdulillah sudah jadi. Oke, sebelum kita mempresentasikan kita tepuk semangat lagi ya. Oke, masih ingat? Oke, masih ingat. Oke, kita lanjutkan. 1, 2, 3. Selenium, magnesium, astatin, semangat. Oke. Terima kasih untuk semangatnya hari ini. Nah, hari ini nanti kita akan mempelajari yaitu tentang bagaimana penyajian hasil produk kalian. Nah, apakah hasilnya itu dari praktek yang kalian lakukan di rumah itu jadi atau tidak? Nah, sudah dirasakan? Sudah. Oh ya, bagaimana rasanya? Oke. Oke, iya. Ya, nah, oke. Selanjutnya di sini nanti ada yaitu tentang pembuatan tape sama pembuatan yaitu pematangan buah. Manfaatnya di sini apa ya manfaatnya? Ada yang tahu manfaatnya? Manfaatnya kamu membuat tape, manfaatnya kamu membuat apa namanya pematangan buah apa? Selain berguna di kehidupan sehari-hari, pembuatan tape itu bisa menjadi salah satu peluang kebangkitan di masa depan. Oke, ya tebus. Oke, ya. Nah, dari sini nanti ternyata akan ada yaitu hasilnya. Hasil dari produk itu akan bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari, kan gitu ya. Nah, banyak sekali itu nanti pemanfaatannya itu bisa nanti kita jual kembali dan akan menghasilkan apa? Cuan. Oke, ya betul. Nah, selanjutnya di sini nanti yaitu KD-nya masih tetap sama seperti yang kemarin yaitu tentang
penyajian produk hasil dari faktor laju reaksi. Nah, tujuannya yaitu kalian bisa membuat produk itu sendiri menjadi tepat guna yang bermanfaat bagi kalian. Nah, nanti apakah itu ada hubungannya sama faktor laju reaksi? Ada apa tidak? Oke, ada. Nah, dari sini nanti Bu Anita ingin melihat. Nah, melihat apakah hasilmu itu jadi atau tidak. Bagaimanakah nanti produk yang akan kalian hasilkan di sini sesuai dengan langkah-langkah yang kalian rencanakan kemarin. Nah, sesuai apa tidak. Nah, nanti silahkan kalian berdiskusi kembali dengan kelompoknya masing-masing. Dan Bu Anita nanti ingin melihat memonitoring kegiatanmu dari awal sampai akhir. Nah, setelah itu nanti kalian mempresentasikan hasil yang sudah kalian buat produknya sampai nanti kesimpulan. Ada kelemahannya apa tidak? Terus nanti ada kelebihannya apa tidak? Saya membuat produknya itu senang atau tidak? Atau kesulitan di dalam pembuatan produk itu sendiri. Nah, dari situ nanti kamu sudah tahu apakah ada hubungannya dengan faktor laju reaksi? Ada? Oke, terbukti? Oke, terbukti. Oke, coba nanti saya lihat. Setelah itu nanti, setelah berdiskusi kalian presentasikan ke depan, hasilnya ditaruh di depan ya, sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Nanti kalau sudah silahkan dicoba bareng-bareng sama teman-teman. Oh jangan, kenapa Am? Kenapa Am? Oh iya, oke, kenapa kok hasilnya seperti itu? Nanti bisa dipresentasikan ke depan ya. Oke, silahkan kalian berdiskusi dulu sambil kalian membuat kanvanya untuk dipresentasikan ke depan. Oke, silahkan bergabung dengan temannya kembali. Ini hasilnya? Belum dikupas ya? Nanti dikupas nanti ya? Belum. Hah? Dari atus sampai matang ya? Yang ini yang? Bongkahan. Yang ini? Oh. Semuanya Oke, iya. Berarti lebih cepat mana? ini. Oke, lebih cepat serbu. Nggak bisa diapakan? Ditayangin apanya? Enak videonya. Kan dari putar. Aku dipindah pakai itu, pakai kabel. Oh ya, tapi yuk. Ini voice. Yang nggak bisa ditayangin yang apa? Kalau dipindah, Kan sudah masuk di linknya Bu Anita, kamu tinggal Tidak bisa. Masa? Di HP saya bisa, cuma di device lain tidak bisa. Misalnya device yang punya. Tadi saya buka bisa? Videonya. Oh videonya, videonya dikirim di situ juga nggak bisa? Di situ itu. Di WA grup. Oh. Di WA. Kamu kirim di WA grup, terus nanti kamu buka di situ. tapi Kenapa? Oh, dipindah pakai kabel ke Laptop boleh. Boleh, nanti kelamaan apa enggak? Oh ya udah, nanti ada yang buka itu ya. Jadi ini lihat coba. Yang ini katanya enak. Yang ini jangan. Kenapa? Saya habis makan ini giginya sakit. Ya kan, soalnya ini kan sudah raginya terlalu banyak. Kan dia lebih ke fermentasinya kan lebih kuat di sini. Ini yang satu. Ini yang KPA. Boleh pindah sekarang. Nanti aja nek pas maju. Oh, enak. Lumayan Bu. Lumayan, sudah dicoba. Sudah. Oke. Wanita kalau nggak enak yuk. Lumayan kok. Bonita mau nggak pakai tisu kalau mau? Kalau Bonita mau nyoba pakai tisu. Takutnya tiba-tiba Ini yang banyaknya raginya. Itu nggak enak baunya Bu. tapi rasanya nggak seburuk baunya. Iya. Airnya banyak ya? Iya. Kenapa? Padahal udah kita saring Bu. Padahal singkong setelah kita rebus itu udah kita Itu saring. Bu katanya Mbak saya itu gara-gara habis dikasih ragi itu nggak itu Nggak langsung ditutup. harus dibiarin Iya, dulu. dibiarin. Kita agak bentar. Oh, Iya. ini
itu kan kebanyakan raginya itu toh, kan pengaruh dari raginya. Semakin dia nanti fermentasinya itu semakin lama, dia akan mengeluarkan airnya, bakterinya kan keluar. Iya, masuk ke reaksinya ini. Tapi fermentasi tape singkong ini seharusnya pakai gula atau tidak ya? Kalau singkong Tergantung kalau singkongnya ini nanti dia pahit kan biasanya dipakai gula, kalau enggak ya enggak apa-apa. Kan ada kan yang singkongnya itu yang sudah apa namanya? Sudah sedikit manis. Nah, sama sudah matang atau enggaknya itu. singkong manis udah ubi. Sudah tua sama masih muda. Oh iya. Akan dikukus kayak icip-icip. Tapi dia ingin cicipi enak kok berarti. Jadi, oh iya jadi ya. Alhamdulillah. Jika Ya, presentasi kita lakukan ke teman-teman tidak apa-apa. enggak apa-apa. Biar dicoba sama teman-teman. Bahasa Indonesianya Ci Ibu itu Hah? Dimatangkan aja. Didiamkan. Dimatangkan. dimatangkan atau didiamkan? Jadi hasil kegiatan yang kami lakukan ketika perbaikan pisang yang telah dimatangkan dengan karbit tunggal itu hasilnya kurang maksimal gitu. Bisa, Kurang maksimal dan kurang sempurna bisa, kurang sempurna daripada pisang yang dimatangkan dengan menggunakan karbit tersebut. Hal ini sesuai dengan itu masuk kesimpulan atau dari awal? Saya opening. Kamu opening? Iya. Jangan. Jadi cuma buka ngomong perbedaan aja gitu. Kesimpulannya siapa yang menjawabnya? Nyata. Terima kasih. Nanti WKWK. Bagaimana? Ini Bu membuat perbandingannya. Perbandingannya antara keduanya ya? Iya. Jadi ini kan lebih cepat, lebih gampang empuk, tapi hasilnya terakhir itu kurang manis. Iya. Kalau yang ini kan agak lama, tapi akhirnya juga empuk, tapi tetap manis. Dan yang ini tuh lebih blenyek. Oh, lebih blenyek. Oh iya. Terlalu empuk. Terlalu empuk ya. Ini airnya juga banyak ini lihat. Oh iya. Berarti kan nanti kalau misalkan dijual kan tahu kira-kiranya pakai ragi berapa gitu ya. Ini masih teksturnya masih bagus kalau ini. Butirannya Masih utuh ya? Iya. Butirannya masih utuh. Kalau yang ini kan sudah hancur kelihatannya tadi. Nanti jadi bubur tape ya. Iya. Enaknya kalau dibuat bubur tape biasanya pakai apa? Itu es tape. Es tape. Selain itu apa? Kola. Selain itu? Kalau itu enggak tape singkong. Tapi lo Apa? Dodol. Soalnya kan dia sudah lembek. Itu biasanya lebih alangkah baiknya itu pakai dodol. Kan ada toh? Tahu dodol? Kan itu dari fermentasi ini dulu. Fermentasi tape, terus habis itu tapenya kalau kelihatannya hancur seperti ini tidak bisa dijual kan biasa dipakai dodol biar tidak dibuang. Iya, kan katanya mau mencari cuan kan seperti itu. Iya, betul. ini kan harusnya yang lebih cepat yang ini, tapi malah yang ini yang sedikit, yang raginya sedikit, ini raginya banyak, dan fermentasinya itu lebih cepat ini. Ya, kenapa? Manis ini. Dan ini lebih keras. Tapi kalau kemarin itu lebih cepetan ya. Tapi pas hari ini itu cepetan ini. Enak yang Ini lebih manis, Bu. Apa karena dibuka-buka? Bisa jadi kan ini kan kayak dicobain bukanya Tapi bukanya bareng semua. Kalau buka ini pasti buka ini juga gitu. iya, bukanya setara. Pasti iya dua-duanya. Iya, lunas. Tapi kan gulanya pengaruhnya di apanya, Bu? Gulanya kan pengaruhnya nanti kan dia kalau direaksikan kan menghasilkan air juga. Ini kalau nggak salah. Glukosa kan dia menghasilkan air juga. Kalau airnya lebih banyak dia lebih cepat empuk. Hah? Kalau
airnya lebih banyak dia cepat. Nah, saya tanya reaksi glukosa kalau ditambahin udara jadinya apa? Glukosa kan jadi udara. C6H12O6 kalau ditambah O2 hasilnya apa? Masya Allah ingat sekali. Oh, masa? Kan jadinya CO2 sama H2O. Nah, H2O-nya kan airnya itu loh. Nah, CO2 kan adanya uap airnya itu yang keluar. Kan gasnya kan yang keluar. Nah, penghasilnya air itu kan karena ada gulanya itu sendiri dan ada tambahan ragi kan itu untuk pengembuan itu aja. Berarti kalau gulanya itu lebih banyak ya? Nah, mungkin aja itu gulanya lebih banyak. Nah, kemarin gimana takarannya? 1 sendok makan. Semuanya? Iya. Itu satu. Iya. Ayo, kemarin gimana? Sedangkan aku lemes Terserah gitu ya? langsung bus. Oh. Mungkin kemarin 1 sendoknya ada yang munjung. Depan kenapa hasilnya seperti itu? Yang penting enak ya. Bener bener Mas ya. Kok gara-gara Wika? Agak mudeng. Digendong. Tak itu citi dulu. Kok nabrak. Oh gitu. Yo, lah nek dhewe kan yo gak lucu. Sudah gak bahas apa-apa lagi. Bahas ngalor ngidul, bahas Photoshop, bahas kulturnya Vicky, Bu. Yang ada Jakarta. Ini abis ini kita ngapain? Abis ini kita ngapain? Habis ini nanti presentasi hasilmu. Tunggu yang lain, Pink. Waktunya kan 1,5 jam lagi. Dan nanti presentasinya lama apa tidak ini? Lama. Kayaknya sih. Kayaknya enggak. Ayo kita pulang bahas. Enggak direkam. Kena di mana? Itu Kak Eko YouTube. Gak izin. Yang kita lakukan hari ini presentasi hasil produk makanan dan buah ya. Oke, aktif diskusi dan tanggapan. Jadi nanti kalau misalkan ada pertanyaan dari teman kalian, silahkan kalian aktif. Nah, kalau ada pertanyaan. Terus selanjutnya mengevaluasi dari hasil yang sudah kalian praktekkan itu sendiri. Terus setelah itu nanti refleksi pelaksanaan produknya. Nah, kalian merefleksi ya bagaimana hasilnya, apakah ada kelebihan atau kekurangannya. Nah, setelah itu nanti ada linknya ya. Nah, linknya ternyata di sini sudah kalian masukkan di grup WA, terus saya masukkan di sini ya. Nah, ini kan sudah masuk aplikasinya Bu Anita. Nanti silahkan bisa kalian lihat masing-masing setiap kelompoknya. Nanti bisa dibuka baik dari kelompok 1 itu bagaimana langkah atau cara pembuatannya, kelompok 2 yaitu tentang singkong, kelompok 3 tentang tape ketan putih, kelompok 4 tentang mangga, yang kelima adalah tape ketan hitam. Nah, nanti bisa kalian buka di sini dan bisa dibuka kalian sendiri-sendiri kalau ada yang mempresentasikan ke depan. Sudah siap untuk presentasi? Sudah? Sudah siap? Siap. Oke, siap ya. Nah, siap. Oke, silahkan ready. Mau kelompok berapa? Katanya tadi mau kelompok 1, mau? Oh, jangan. Oke, mau kelompok berapa?
Oh ya, si Likit ini tanggal berapa ini? Oh, tanggal 12. 12 berarti. Oh, 1 tambah 2 berapa? Oke, kelompok 3. Iya, silakan kelompok 3 dipresentasikan terlebih dahulu. Ya, silakan dimasukkan ke sini. Kelompok 3. Nanti dibuka di sini ya. Ya, hasilnya dilihatkan ke temannya. Oke, hasilnya seperti ini. Jangan membelakangi LCD, nanti tidak kelihatan. Nah, oke, hasilnya ini adalah tape ketan putih. Nah, nanti bisa dicoba ya katanya ya. Enak apa enggak? Nah, juga saya enggak tahu ya. Oh iya, ini hasil jadinya seperti ini. Yang satunya bagaimana, Mbak Nadra? Oke, ada bedanya? Bisa kelihatan? Oke, kamu muter dulu, coba dilihatkan ke temannya ini keduanya sebelum kamu presentasikan. Oke, ya. Nah, oke. Kalau mau dicoba silahkan. Kalau mau dicoba silahkan. Mau coba yang mana ada bedanya sebelum kelompok 3 mempresentasikan. Padahal kelompok 3 sudah tutup mata. Aduh, mana ya? Ayo ya. Sudah tahu bedanya? Sudah tahu. Oke, ada bedanya dengan tape singkong, silahkan dilihat. Ada bedanya? Kalau tape singkong, jumlahnya. Kalau tape singkong itu ya Bu, raginya banyak, berair, raginya dikit nggak berair. Ini gulanya ini ya? Gula. Ini kan ada gulanya. Gulanya beda kayaknya. Mana yang gulanya banyak? Ini kudune soalnya yang jadi liane kudu bodoh. Aku makannya pakai tangan. Ini kenapa nggak dikasih pewarna? Biasanya dikasih pakai tangan. Nanti tanyanya nanti. Sekarang lihat pembedanya dulu, jangan sekarang. Tanyanya dipikirkan nanti, oke? Ya, silakan muter dulu. Pakai tangan. Oh iya, pakai tangan. Ayo pakai apa? Sendoknya lupa. Mau mencicip bingung. Mau mencicipi tapi nggak ada. Iya. Sambil menunggu yang itu ya di depan mempresentasikan, dilihat dulu hasilnya. Mbak Nadranya sudah ngono ya. Banyak apa menurut Kasya? Masnya tak lepas buat transfer Boleh. Speakernya pakai apa, Bu? Speakernya pakai apa? Di situ. Pakai itu. Oke, gimana testimoninya? Enak yang mana? Enak yang satu lah. Ayo, kenapa enak yang satu? Ayo. Iya. Nanti dijelaskan di depan ya. Oke, dilihat apakah ada bedanya dengan tape ketan hitam? Pas kita nonton videonya waktu apa, Bu? Setelah langkah-langkah. Oh, Banyak ini. Kayaknya lebih banyak ini. Ayo, sorry. Hati-hati nih. Mana ini sih? Ya, nanti ditanyakan ya, itu masuknya kemana. Oke. Sudah bisa, Mas? Tapi itu ininya nggak ada colokannya buat apa? Suara. Nyolok ke yang suaranya itu. Tak Pindah dulu di sini. Bisa. Oh, ya bisa. Ini udah di sini video. Saya tutup ya ini. Itu tapi belum bisa dicopot, Bu, kalau belum di itu. Masukkan dulu. Pas tak pindah ya bisa. Oke, sambil menunggu temannya masuk ke situ ya. Sudah tahu tadi bedanya? Sudah dicoba? Oke, oh belum, kenapa? Oh, enggak ada sendoknya ya. Iya, kok tidak dibawa ya sendoknya? Kurang higienis ya? Oh, mereka higienis. Oh iya. Iya, nah sambil menunggu. Sudah? Ayo balapan.
45 seconds remain. 45 seconds remain. Yang kiri aja yang kanan buat kita. Yang kanan lah itu aja. Ini kan enggak. Lagi itu sing dimau sing ngisor ae sing ngisor matang kok ae. Iya, ya sing barang. Iya. Paling rata-rata setengah Kan matang. tujuan sampai minggu poli. Poli kayak Sudah siap? Sudah siap itu. Oke, silakan. Oke, ready. Oke, silakan nanti dilihat dulu ya. Nah, presentasi teman kalian agak geser ke sini bagaimana biar tidak membelakangi LCD. Nah, atau di belakangnya dari hasil. Nah, lah boleh. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan mengenai proyek kami tentang materi laju reaksi, yaitu pembuatan tapai. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Widiani Herista. Saya Kidila Nashwa. Saya Muhammad Ramsadin Subagio. Saya Nadria Sibanazihar. Dan saya Mika Sutarto. Baik, langsung saja ke materi yang akan kami sampaikan ya. Dari pertemuan sebelumnya telah dipaparkan ilustrasi mengenai pembuatan tempe dan berikut adalah beberapa informasi yang telah kami peroleh. Jadi dalam pembuatan tempe tersebut, zat yang terkandung dan berperan dalam proses fermentasi tempe yaitu ada 3, Rhizopus oligosporus, Rhizopus oryzae, terus Rhizopus stolonifer, dan ada juga jenis kapang Rhizopus lainnya. Nah, lalu apa fungsi zat tersebut dalam fermentasi tempe itu tadi? Jadi fungsi zat-zat tersebut dalam fermentasi tempe itu sendiri yaitu zat-zat tersebut mampu menghasilkan ragi yang dapat melunak kedelai pada tempe sehingga dapat menghasilkan produk tempe yang kita inginkan. Nah, selanjutnya dari ilustrasi pembuatan tempe tersebut, kami ingin membuat produk untuk proyek tentang laju reaksi, yaitu produk berupa tapai ketan. Nah, sebelumnya saya ingin menjelaskan mengenai faktor laju reaksi, 2 faktor, yaitu tentang konsentrasi dan juga luas permukaan. Yang pertama, untuk konsentrasi sendiri, konsentrasi zat bereaksi sangat mempengaruhi dalam terjadinya suatu laju reaksi. Kesimpulan yang kami peroleh yaitu semakin tinggi konsentrasi zat bereaksi, maka semakin tinggi pula laju reaksinya. Begitu pula sebaliknya, semakin rendah zat konsentrasi bereaksi, maka semakin lambat pula laju reaksinya. Nah, masuk ke faktor yang kedua yang mempengaruhi laju reaksi yaitu luas permukaan. Kesimpulan yang kami peroleh adalah semakin luas permukaan bidang sentuh, maka semakin kecil tumbukan yang terjadi antar partikel. Oleh karenanya, laju reaksi pun semakin kecil. Begitu pula sebaliknya, semakin kecil permukaan bidang sentuh, maka semakin besar tumbukan yang terjadi antar partikel. Oleh karenanya, laju reaksi pun semakin besar. Nah, dalam praktikum kita, dalam proyek kita membuat tape ketan putih ini, faktor laju reaksi yang berpengaruh berupa konsentrasi. Berikut adalah hasil
tape ketan putih. Seperti yang sudah teman-teman coba, enak kan? Bukan doyan tape. Lanjut untuk membuat produk ini diinginkan. Berikut adalah bahan dan alatnya. Baik, untuk alat dan bahan yang dibutuhkan, yang pertama ada alat-alatnya. Yang pertama ada baskom, yang kedua ada panci kukusan, yang ketiga ada sendok, yang keempat ada centong, yang kelima ada nampan, dan yang keenam ada wadah yang tertutup. Untuk bahan-bahannya yaitu yang pertama ada beras ketan, yang kedua ada air, yang ketiga ada gula, dan yang keempat ada ragi tape. Baik, selanjutnya untuk langkah-langkah dalam pembuatan tape ketan putih. Yang pertama, mencuci beras ketan sebanyak 3 kali. Yang kedua, menyiapkan panci kukusan dan mendidihkan air. Yang ketiga, setelah air mendidih, meletakkan beras ketan ke dalam panci kukusan dan mendiamkannya selama 15 menit. Yang keempat, jika sudah 15 menit, mengangkat beras dan memindahkan ke dalam wadah tertutup. Yang kelima, menuangkan air yang mendidih secukupnya ke beras ketan yang sudah dibungkus. Kemudian langkah yang keenam, memasukkan beras ketan ke dalam panci kukusan dan mendiamkannya selama 15 menit. Langkah yang ketujuh, mengangkat beras ketan dan menunggu sampai dingin. Kemudian untuk yang langkah ke-8, membagi menjadi 2 bagian, yaitu tape ketan A dan tape ketan B. Untuk langkah yang ke-9, menaburkan 1 keping ragi yang sudah dihaluskan dan gula secukupnya ke tape ketan A dan mengaduk hingga tercampur rata. Kemudian langkah yang ke-10, memindahkan tape ketan A ke dalam wadah yang tertutup. Langkah yang ke-11, menaburkan 5 keping ragi yang sudah dihaluskan dan gula secukupnya ke tape ketan B dan mengaduk hingga tercampur rata. Dan langkah yang terakhir yaitu memindahkan tape ketan B ke dalam wadah yang tertutup. Saya akan menyampaikan jadwal ulang. Yang pertama, perencanaan pada hari Senin 12 Desember 2022. Yang kedua, proses pematangan produk pada hari Selasa 13 Desember 2022. Lalu yang ketiga, pemanenan hasil produk. Silakan sambil videonya ditayangkan. Lokasi trafiknya di rumah saya. Videonya dulu. Nah, supaya teman-teman bisa tahu lebih jelas mengenai bagaimana sih cara kami membuat produk tape ketan ini, berikut akan kami tampilkan video langkah-langkah pembuatannya. Selamat menyaksikan. Durasi melalui pembuatan tape ketan. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Didier Universitas Samsudra. Saya Andres Barajira. Saya Mujiani Haisa. Saya Muhammad Hasan Yusuf. Saya dari Nato. Selamat menyaksikan. Jadi bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat tape yaitu yang pertama ada beras ketan sebanyak 1/2 kilo. Yang kedua ada air secukupnya. Yang ketiga ada gula pasir 2/6. Dan karena kita akan membuat 2 tipe tape yang berbeda yaitu tape A, kita menggunakan 1 bulatan ragi. Dan untuk yang kedua tape B kita menggunakan 5 bulatan ragi. Untuk alat yang digunakan, yang pertama ada baskom, kemudian panci kukusan, sendok, centong, dan juga nampan. Untuk langkah yang pertama adalah mencuci beras ketan dengan bersih sebanyak 3 kali. Langkah selanjutnya adalah menyiapkan panci kukusan. Masukkan air hangat ke dalam panci kukusan dan tunggu hingga mendidih. Setelah airnya mendidih, masukkan beras ketan yang sudah dicuci bersih tadi dan kukus selama 15 menit. Setelah 15 menit,
kecil nantinya merupakan tape ketan B dengan ragi sebanyak 5 bulatan. Pada tape ketan A, masukkan ragi sebanyak 1 bulatan yang sudah dihapuskan, lalu nanti juga tambahkan gula secukupnya. Oke, dilanjutkan lagi. Lalu saya akan bacakan kemajuan proyeknya. Pembuatan tape dengan tambahan satu ragi 1 keping, yaitu tape A, mengakibatkan proses fermentasi menjadi lambat karena kurangnya ragi yang diberikan sehingga dapat menyebabkan ketan atau tape tersebut memiliki tekstur yang lebih lembut. Tape A menggunakan 1 keping ragi dapat mempunyai rasa yang lebih manis dibandingkan dengan tape B. Tape A yang menggunakan 1 keping ragi memiliki warna putih atau warnanya tidak berubah. Kemudian pada tape B, pembuatan tape dengan takaran ragi 5 keping mengakibatkan proses fermentasi menjadi sangat cepat karena ragi yang diberikan terlalu banyak, sehingga dapat menyebabkan ketan atau tape tersebut memiliki tekstur yang lebih keras daripada tape A. Tape B yang menggunakan 5 keping ragi dapat mempunyai rasa yang kurang manis dibandingkan dengan tape A. Kemudian tape B yang menggunakan ragi memiliki warna putih kekuning-kuningan. Fase 6, mengevaluasi pengalaman. Kesimpulannya, setelah kami melakukan praktik pembuatan tape ketan, ternyata kami dapat menyimpulkan bahwa konsentrasi ragi yang diberikan pada tape akan sangat berpengaruh terhadap warna, tekstur, dan rasa tape. Hal tersebut terjadi karena di dalam ragi ini terdapat mikroorganisme yang dapat mengubah karbohidrat atau pati menjadi gula sederhana atau glukosa, yang selanjutnya diubah lagi menjadi alkohol, sehingga hal tersebut akan sangat memiliki pengaruh besar pada hasil akhir tape. Oke, peluk tangan lagi. Nah, kalian tadi sudah bisa merasakan tape ketan putih ya. Nah, ada yang ditanyakan dari kelompok 3. Ya, silahkan Mbak. Perkenalkan, nama saya Putri Ramadhani. Saya izin bertanya, kenapa rasa dari tape B itu kurang manis daripada tape? Oke, langsung mau dijawab? Oke, langsung mau dijawab, silahkan. Baik, izin menjawab. Sebelumnya terima kasih atas pertanyaan yang diberikan. Jadi ingin menjelaskan kembali bahwa untuk tape ketan A sendiri kami menggunakan 1 keping ragi, dan untuk tape ketan B kami menggunakan 5 keping ragi. Dan untuk alasan mengapa rasa tape ketan A lebih
manis, sedangkan tape ketan B kurang manis dari tape ketan A adalah karena pemberian gula pada tape ini memiliki masa yang berbeda. Untuk tape ketan A sendiri kami memberikan 2 sendok makan, dan untuk tape ketan B 1 sendok makan, dan ini merupakan keteledoran kami. Oke, berarti itu ada kelemahannya ya di sini ya. Nah, harusnya kalau kita membuat yaitu pembuatan tape tetap sama-sama gulanya harus mempunyai massa yang sama, beratnya juga sama. Yang membedakan hanya raginya, karena kan kita pengaruhnya di dalam konsentrasi ragi itulah. Kalau seperti ini yang membedakan konsentrasi raginya apa gulanya? Gulanya. Oke ya, tidak apa-apa, nanti bisa dicoba di rumah lagi ya. Oke, terima kasih untuk kelompok 3. Tetap di situ saja, biarkan untuk hasilnya. Silakan duduk kembali. Terima kasih. Oke, silakan lagi untuk kelompok mau ditutup dulu ya. Lupa nggih. Terima kasih sudah menyimak sampai selesai. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya kelompok 3 ya. Oke, 3 tambah 2 berarti 5. Oh iya 5. Kenapa? Ayo kelompok 5 silahkan. Ini tadi tape ketan hitam. Kelompok 5 tape apa ini? Oh kebalik ya, ini apa? Tape ketan putih. Untuk kelompok 5 tape apa itu? Oh ketan hitam. Oke, ada bedanya apa tidak tadi ya? Oke ya. Bagaimana teksturnya? Bagaimana nanti rasanya? Apakah ada bedanya? Wanita izin ke belakang ya? Iya, nanti sampai maju semua. Sampai maju semua. Video aja ya, nggak usah ini ya, videonya langsung. Oke, sambil melihat, sudah videonya sudah ditayangkan di sini? Oh ya, sambil menunggu temannya berkeliling melihat, silakan dicek ini masuk apa tadi kamu? Oh ini, oke. YouTube-nya sudah ada? Oke, silakan. Bagaimana rasanya? Silakan dicoba. Adakah bedanya? Nah, ini nanti kelompok sana harus higienis lagi nih, tidak ada sendoknya ini, wah. Itu yang banyak ratinya. Ini yang ratinya pas. Cuci tangan videonya apa? Mau apa? Oh, mau cuci tangan dulu ya. Cuci tangan dulu teman-teman. Wah, cuci tangan gantian, cuci tangannya gantian. Oke. Enak. Gantian ya untuk keluarnya. Mereka mau pesan di bawah ini ya? Oh ya, katanya kalau mau pesan di bawah ini ada namanya hashtag apa itu? Hashtag siapa? Dini ya? Oh iya, hashtag Dini. Oh, coy. Beda usaha, beda. Ini ada tisu. Tadi tisunya mana ya? Oh iya, ini tisunya, pakai tisu. Oke. Gimana rasanya? Bagaimana? Mbak Kailila, ada rasanya? Gimana rasanya? Asam dikit. Hah? Asam dikit. Yang mana yang asamnya? Oh, yang bulat. Nah, tadi sudah ditanyakan yang bulat itu yang bagaimana? Oh, yang raginya lebih banyak. Oh, raginya lebih banyak. Ya. Oh ya. Sudah? Amara enggak suka kelihatannya itu. Itu nanti kalau sudah dikasihkan Amara semuanya aja, biar dimakan ya. Iya. Biar saya makan aja. Sudah? Oke, sambil menunggu silahkan dipresentasikan dulu.
Oke, silakan dipresentasikan sambil berputar ya itu ya. Oke, ya. Ini tadi yang Mbak siapa yang sakit ya? Alia. Oh, Mbak Alia. Oh iya, hanya ada 4 anak ini. Tidak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 5 kali ini kita akan mempresentasikan hasil pembuatan tape ketan hitam dengan bulan bultakan. Saya Mutiara Rahmadini, saya Nasira Rahmawati. Saya Sirian Berbuka. Saya Stefan Valeria. Dan kali ini kita akan membahas faktor radio reaksi dengan pengaruh banyaknya guna konsentrasi dengan cara membagi kedua ketan hitam. Ketan pertama Pengawas toh, wes. yang dilakukan dan ketan kedua relasi Terus nenggene coba daripada bingung. Baik, kami akan menampilkan cara pembuatan tape ketan hitam. Mohon bersabar ya teman-teman. Sudah? Sing ketagihan. Ojo, engko nek dintekno. Mbok entekno ya. Sambil menunggu videonya, saya mau tanya, enak yang warna biru atau yang warna kuning? Biru. Kenapa? Yang kurangnya apa? Yang biru lebih kerasa kayak tadi. Kenapa yang biru? Kalau yang biru kan ternyata lebih Iya. Kalau yang putih? Kalau yang putih masih ada rasa itu ketan. Oh, masih ada rasa ketannya ya. Berarti ada teksturnya ya berarti ya. Oh iya, teksturnya untuk yang putih masih utuh, kalau yang biru sudah hancur ya. Nah, itu nanti bisa dijelaskan oleh kelompok 5 kenapa kok seperti itu. Kalau manisnya gimana? Ada manis. Alamannya jadi lihat sampai kanan kiri kalau kurang manis. Oke, ya. Sambil nanti dibacakan langkah-langkahnya ya. Oke.
Yap. Selanjutnya untuk foto perbandingan dari hasil tape yang telah kita buat. Hasil perbandingannya adalah yang pertama tape A pada hari pertama mulai berair lebih banyak, sedangkan tape B hari pertama mulai berair tapi tidak banyak seperti sampel A. Yang kedua adalah ketannya terlihat lebih empuk dari sampel B, sedangkan tape B ketan belum terlalu empuk. Yang ketiga adalah saat tape matang rasa menjadi kurang manis. Yang B, saat tape matang rasa menjadi manis. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari percobaan ini adalah yang pertama kelebihannya yaitu pembuatan tape dengan ragi yang sesuai takaran dan standar menghasilkan cita rasa tape yang lezat dan bergizi. Kekurangannya yaitu pembuatan tape yang terlalu banyak ragi akan mengurangi rasa manis dari tape tersebut. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan bisa disampaikan. Ada yang ditanyakan? Nomor WA untuk pesan juga boleh. Oh iya, ada linknya nomor WA-nya pemesanannya. Kayak bagaimana rasanya? Pas? Pas atau ada beda? Menurut saya yang di wadah itu pas. Di wadah itu kayak sedikit hambar. Oke, sedikit hambar. Kenapa tadi ya? Karena yang wadah biru yang pas. Ya karena wadah biru itu raginya lebih banyak. Terus kalau perbandingan gulanya itu yang A sama yang B itu tetap sama. Oh iya. 6 sendok baru di balik ke slide. Kalau kebanyakan itu biasanya agak hambar ya. Kalau aku tadi ngerasainnya hambar kalau kebanyakan. Soalnya ragi yang kebanyakan itu bisa mengurangi konsentrasi rasa manis dari tape itu. Jadi raginya lebih banyak tapi manis apa enggak? Soalnya enggak manis. Waktu di yang biru banyak yang lebih. Nah, itu 3-3-nya. Aku sih manis yang oh. Iya. Iya. Bukan manis ya, aku bilangnya kecut dan segar. Oh iya, kecut dan segar. Iya, nanti kalau pengen manis lagi melihat Mbak Dini aja katanya. Oh gitu ya. Oke, berarti ada bedanya ya. Nah, nanti ya di sini mempengaruhi yaitu tentang konsentrasi lajunya ya, faktor laju reaksinya. Berarti yang lebih cepat adalah yang memiliki konsentrasi atau yang memiliki ragi yang lebih banyak. Oke, plus untuk yang kelompok 5. Oke, silakan ditutup. Presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan untuk tape lagi ya. Untuk pematangannya nanti ada bedanya. Nah, sekarang biar sama-sama pembuatan tape. Nah, bersabar untuk yang pematangan buah ya. Enggak apa-apa? Oke, enggak apa-apa. Nanti dicoba buahnya semuanya enak-enak ini kelihatannya. Oke. Biar ada bedanya. Ditaruh di situ semua. Mau izin ke depan itu saya sudah dijemput. Iya, Mas. Ini gimana ya? Nanti bisa dibedakan antara tape dari ketan hitam, ketan putih sama tape singkong. Dicoba apa tidak itu, Mas? Oh iya. Tadi diamkan saja. Sambil menunggu temannya dicoba dulu. Oke, bisa dilihat nanti bagaimana rasanya, bagaimana teksturnya. Oke. Itu enggak
Rasanya Mbak Amara ndak enak katanya. Ya. Oh, amaranya nggak suka tape, makanya dia bilang kayak gitu ya. Tetap semuanya enak tape itu. Aku mau coba ya, ada juga bumbu. Enak ya, enak. Enak di. Aku hari enak sih dia. Enak kok, oleh tape suka. Loh, yang satunya tidak dicoba, Wit? Nah, dicoba dulu. Oke, rasanya enak mana, teksturnya enak yang mana? Manduk. Tanduk. Widiani tanduk ya Widiani ya. Bahannya kayak yang saya beli. Oke, rasanya kayak yang dibeli ya Mbak Amara. Rasanya kayak yang dibeli. Lidahnya Dani gak. Oke, kelompok sini. Nah, oke. Nanti enak yang mana dijelaskan juga di depan. Jangan dijelaskan dulu Mas Endi. Jangan dijelaskan dulu. Biar dia mencoba. Ayo. Raginya banyak yang mana kan belum tahu ya. Oke, enak yang mana nanti. Kelihatannya ada yang kayak gini ya. Ngelus-ngelus perut itu apa? Lapar. Oh, lapar. Ini belum. Aku tahu manisan yang bikin. Manisan Mbak Pinky katanya. Wah. Oh. Pinky, baru makan aja udah manis. Yang nggak doyan sampai dia. Oh iya. Terus katanya dipanggil sama Monik kelas 11 MIPA 5. Sudah? Oke, ditaruh di depan. Nanti saja. Kan sudah di depan semuanya. Oke, Mbak. Silakan. Sudah siap Mas Endi? Oh ya. Wah, enak katanya ya, habis itu nanti. Oh, Mbak Amara habis itu enak katanya. Iya. Nanti dikasihkan sama Mas Mbak Grandis ya? Nggak mau? Iya, terat. Ya silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang praktek kita kemarin, yaitu pembuatan tape fermentasi tape singkong. Sebelumnya perkenalkan, saya Amara Revika Ilham Mulia. Saya Cindy Tania. Saya Widya Hesta. Saya Senja Luciana. Mohon disimak ya. Iya. Tape singkong, proses fermentasi. Tape singkong adalah tape yang dibuat dari singkong yang fermentasi. Pembuatan tape melibatkan biji singkong sebagai substrat dan rantai tape atau saccharomyces yang dibalurkan. Semakin besar jumlah partikel bereaksi, sehingga semakin banyak peluang terjadinya tumbukan efektif dan akan mempercepat laju reaksi. Semakin besar konsentrasi bereaksi, maka semakin cepat laju reaksinya dan sebaliknya. Selanjutnya, pengaruh luas permukaan terhadap banyaknya tumbukan partikel per detik. Semakin luas permukaan bidang sentuh, maka reaksi yang berlangsung akan semakin cepat. Dengan kata lain, semakin besar laju reaksinya. Hal ini dikarenakan saat luas permukaan bidang sentuhnya luas,
maka akan semakin banyak pula partikel atau molekul yang bertumbukan secara efektif. Sebaliknya, jika luas permukaannya kecil, maka laju reaksinya akan semakin kecil karena partikel atau molekul yang bertumbukan secara efektif semakin sedikit. Nah, di sini dalam fermentasi tape singkong ini kita melakukan pembuktian terhadap hubungan konsentrasi terhadap laju reaksi. Selanjutnya adalah alat dan bahan yang kita gunakan dalam membuat proses fermentasi tape singkong ini. Yang pertama yaitu kita harus menyiapkan singkong secukupnya, lalu kita harus menyiapkan ragi secukupnya, daun pisang secukupnya, 2 botol panci, wadah untuk menyaring air, baskom, mangkok kecil, sendok, dan 2 buah mangkok beling. Langkah-langkahnya sebagai berikut, yaitu 1. Menyiapkan alat dan bahan, 2. Mengupas singkong yang sudah disiapkan, 3. Mencuci singkong berkali-kali sampai bersih, 4. Memasukkan singkong yang sudah dicuci ke panci lalu diberi air. Yang kelima, merebus singkong sampai mendidih. Keenam, jika sudah mendidih maka kita harus meniriskan singkongnya. 7. Mendiamkan singkong hingga suhu menurun. 8. Menggerus ragi hingga halus. Yang ke-9, membuat sampel, yaitu satu ini diberi lagi sedikit, yang satunya diberi lagi banyak. Setelah itu menutup rapat singkong yang sudah ditaburi ragi. Ditutupnya itu dengan mangkok beling yang sudah disiapkan. Lalu mendiamkan singkong selama 2 hari 1 malam. Dan yang terakhir adalah mengamati perbedaan antara kedua jenis tape singkong. Nah, selanjutnya adalah jadwal pelaksanaan kegiatan. Pada hari Senin, tanggal 12 Desember 2022, kami merencanakan pembuatan produk ini, yaitu pembuatan tape singkong. Nah, kemudian keesokan harinya, yaitu pada hari Selasa, 13 Desember 2022, terjadi proses pematangan pada produk yang kami buat, yaitu tape singkong, dan kemudian yaitu pada hari Kamis, tanggal 15 Desember 2022, kami memanen hasil produk kami, yaitu tape singkong. Nah, kemudian kami melakukan pengamatan, dan dari hasil pengamatan kami terdapat perubahan pada kedua produk yang kami beri konsentrasi ragi yang berbeda. Untuk tape A, kami menggunakan 2 keping ragi, dan untuk tape B, kami menggunakan 4 keping ragi. Nah, berdasarkan hasil pengamatan kami pada tape A, yaitu tape dengan ragi yang lebih sedikit, tekstur tape tersebut lebih keras, sementara yang raginya lebih banyak, teksturnya lebih lembut. Nah, untuk air yang dihasilkan, ternyata yang raginya sedikit itu air yang dihasilkan juga lebih sedikit. Kalau yang raginya lebih banyak, ternyata air yang dihasilkan lebih banyak. Nah, kemudian pada tape dengan ragi yang lebih sedikit itu bintik-bintik putih pada permukaan tapenya itu tidak terlalu banyak dan hampir tidak ada. Kalau yang tape B yang lebih banyak raginya itu bintik-bintiknya lebih banyak dan lebih kelihatan. Kemudian untuk dari segi rasa, tape yang raginya lebih sedikit itu rasanya tidak terlalu asam, sementara tape dengan ragi yang lebih banyak rasanya itu lebih asam. Nah, ini gambar perbandingan antara tape A dan tape B. Tape A itu tape yang raginya lebih sedikit, sementara tape B tape yang raginya lebih banyak. Nah, kemudian setelah melakukan kegiatan ini, kami mengevaluasi kemudian penyebab dari perbedaan, ya, itu perbedaan rasa serta kekurangan yang ada pada kedua produk tersebut. Untuk yang pertama itu penutupan wadah yang kurang sempurna, jadi udara dari luar itu masuk ke dalam wadah fermentasi tapenya. Kemudian ternyata setelah dikasih beberapa 1 hari setelah pemanenan, tapenya itu terasa sangat asam dan juga tidak enak. Diputar dulu ya. Alat yang diperlukan pisau
langsung kesimpulan. Nanti itu dimakan nanti aja. Kasihkan satu-satu. Bocah yo rasa telur iku yo sak dene rasa telur rampung jadi orang rasa sokon tapi lebih satu solo bisa gampang bisa aku langsung penguatan tuh berapa apa langsung akhir penutup kok ke video dewe kene kono video dewe nanti kalau bocah belum ke akhir harus gitu udah kesuwen kok betul mesti langsung bisa ayo iki takon video tok terus langsung cepet ae gak apa aku kene iso ora langsung video terus habis itu kesimpulannya aja udah itu aja soalnya nanti mereka merasakannya kok bagi langsung dibagi aja kalau bagi sedikit aja terus bagi yang konsentrasi semuanya sebentar nggak usah tapi kan di video sudah di PPT iya enggak apa-apa aja dipercepat maksudnya sambil menari-nari ya. Oke, hasilnya sudah kelihatan, dilihat dari videonya. Nah, sudah dibuka, rasanya sudah dicoba semuanya ya. Oke, kesimpulannya sudah ada. Oke, sudah ada. Ada yang perlu ditanyakan sambil melihat video? Ada yang perlu ditanyakan sambil melihat video? Oh iya, apa? Iya. Oh iya. Iya. Oke. Iya. Oke, terima kasih udah tahu bedanya ya antara tape ketan putih, tape ketan hitam sama singkong ya. Biarkan di situ dulu, nanti kalau temannya ingin mencoba kembali. Nah, oke, terima kasih, aplaus lagi untuk kelompok 2. Sekarang untuk yang pematangan buah, pisang dulu. Nanti setelah itu baru mangga. Nah, silakan videonya. Oh iya, ditutup dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nanti silakan diputarkan video sambil kalian menyimpulkan dulu ya, sambil menyimpulkan. Nah, diputarkan video sambil menyimpulkan biar tidak terlalu lama seperti yang awal tadi. Nanti aja. Ada salah satu yang mau membagi, lihat dulu terus habis itu dibagi. Enggak apa-apa. Ada yang mempresentasikan ke depan sambil dibagi-bagi. Ya, oke, diperhatikan. Mbak Amara, sudah Mbak Amara. Ayo, sudah sampun. Nah, silakan di depan. Nanti jogetnya nanti lagi ya Mbak Amara ya. Oh iya. Ya, dilihat dulu untuk kelompok berapa ini? 1. Nah, wah, dilihat pisangnya bagus ini kelihatannya tadi. Oke, dilihatkan temannya dulu. Mas Inge. Nanti kalau mau mencoba silakan dicoba. Nah, wah, 2 lira ini, wah bagus. Oke, nanti minta ya. Iya, nah nanti dulu nanti mau dicoba dulu. Dibagi ini. Oke, mau dibagi? Oh mau dicoba. Mau yang itu, mau yang apa? Dua-duanya. Yang ini ya. Tapi Oke, ya nanti dilihat dicoba. Ya silahkan. Pisang. Berhasil kelihatannya ini melihat untuk mematangkan buahnya.
Sabar, sabar, gak usah ndredeg, sabar. Pengen cepat-cepat istirahat kelihatannya itu. Oh iya. Sudah capek ya? Sudah lapar lagi? Sudah lapar lagi. Oh iya, makan bersama pisangnya ya. Sebentar ya. Saya mau kalau pisang ya. Tapi nggak mau mak. Aku mau sih sama Nanti bos boleh kok. Ya oke. Tapi ini yang cuma. Iya. Sabar. Sabar. Ternyata agak lama ya ini. Yang terakhir untuk pematangan buah mangga, sabar ya. Sabar. Iya, iya, iya. Oke, sudah. Sambil dibuka. Kalau saya ke mau izin sholat dulu sebentar. Boleh, boleh. Oh iya, udah sholat ya. Sudah sambil makan. Ya, silakan. Agak Langsung. Silakan sambil dibuka. Dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil proyek kami mengenai faktor laju reaksi yaitu luas permukaan dalam proses pematangan buah pisang. Hasilnya sudah ada di depan itu. Nanti kalian bisa rasakan ya. Untuk proses pelaksanaannya bisa ditampilkan di video ini. Silakan disimak. Saya mau semua adalah saya jadi sambutan. Nah, untuk alat bahannya itu ada pisang yang belum matang, ada timbangan, ada air, ada margin, dan ada karung. Di sini timbangan itu digunakan untuk menambah karbit supaya massa antara karbit bongkahan dan karbit kering itu sama. Oke. Nah, setelah karbit sudah dihaluskan, kita menggunakan kain sebagai wadah karbit tersebut untuk ditaruh di bawah sebagai Oke, sambil dilihat ya. Oke. Tidak apa-apa kalau mau dibagi. Yang situ mau dibagi tidak apa-apa. Biar bisa merasakan juga. Biarkan dua hari. Untuk yang sebelum mungkin ini hasil dari pematangan pisang menggunakan karbit tersebut. Nah, warnanya mungkin terlihat lebih kuning ya dibandingkan dengan yang bongkahan.
kesimpulan. Sudah bisa merasakan? Oke, enak yang mana? Oh, sama saja. Oke, sama saja ya. Sama saja. Mungkin ada pembedanya di mana? Beda? Beda apa sama? Oh, beda. Ada yang merasakan beda, ada yang merasakan sama. Nah, iya. Ya, silakan dijelaskan kenapa pembedanya. Berikut adalah perbedaan dari pematangan pisang menggunakan karbit bongkahan dan pematangan pisang menggunakan karbit serbuk. Untuk pematangan pisang menggunakan karbit bongkahan memiliki warna kuning hijauan atau belum matang sempurna. Untuk teksturnya sudah empuk atau melunak. Untuk rasanya manis, namun ada sedikit rasa getir karena ada getah yang masih menempel pada kulit pisang. Untuk pematangan pisang yang karbit serbuk memiliki warna kuning atau sudah matang sempurna. Untuk teksturnya empuk atau melunak. Untuk rasanya sangat manis. Sesuai dengan apa yang kalian rasakan ya. Dari praktikum yang telah kami lakukan, dapat kami simpulkan bahwa jika menggunakan karbit serbuk yang luas permukaannya kecil, maka laju reaksi akan semakin cepat. Sedangkan jika menggunakan karbit bongkahan yang luas permukaannya agak besar, laju reaksi akan semakin lambat. Dan untuk kesulitannya, sementara sampai saat ini kami belum menemukan kesulitan karena proses pematangan buah pisang menggunakan karbit ini cukup mudah. Hanya tinggal memecah karbit, membungkusnya dengan kain, terus menaruhnya ke dalam karung, lalu memasukkan pisang ke dalam karung, dan karung itu diikat agar udara dari yang dihasilkan dari karbit itu tidak keluar, sehingga mempercepat pematangan buah pisang. Saya rasa cukup sekian. Mungkin ada yang bisa ditanyakan? Tidak ada? Terima kasih. Sekian dari kami. Mohon maaf bila banyak kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk yang terakhir di sini tentang pematangan buah mangga. Oke. Ya, untuk yang terakhir tepuk semangat ya, semangat buat teman yang terakhir. Oke. Wah, kalau sudah dipecah itu mangganya. Wah, iya. Nah, nanti minta ya dibagi ya. Iya, jangan menghalangi LCD. Iya. Mau dibagi sekarang? Sambil melihat video, sambil dibagi ya. Oke ya, silakan. Muka-muka pengen mangga. Muka-muka pengen mangga katanya. Nah, langsung saja. Sambil dibuka.
Oke, sudah bagus katanya. Oke. Yap. Sudah ya. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Alhamdulillah baik-baik semua ya. Nah, presentasinya dan hasil produknya semuanya berhasil. Alhamdulillah. Berarti kalian sudah tahu bagaimana cara pembuatan sebuah produk yang berhubungan dengan faktor laju reaksi. Nah, bagaimana pengalaman kalian? Oke, seru, menyenangkan? Oke, menyenangkan. Apakah bisa menghasilkan cuan nanti? Oh, bisa pastinya. Ya, silakan. Tadi ada hashtag Mbak Dini katanya tadi ya. Oke. Oh iya. Nah, dari sini nanti ada kesimpulannya apa ya? Kesimpulan dari pembelajaran hari ini? Beli rakatan di warung sini. Oh, beli rakatan di warung sini. Apa ya kesimpulannya? Ada yang tahu kesimpulannya hari ini apa, Mbak? Kesimpulan pada pembelajaran ini adalah kita mengetahui manfaat dari berbagai faktor laju reaksi bagi pembuatan suatu produk makanan. Faktor laju reaksi pemanfaatannya dalam sebuah produk makanan. Di sini faktor laju reaksi yang akan kita hasilkan yaitu tentang apa? Konsentrasi dan luas permukaan. Bagaimanakah konsentrasinya? Kalau luas permukaan? Oke, berarti sudah tahu bedanya ya. Oke, sudah tahu bedanya. Nah, sebelumnya bisa kalian buka link dari Google Form. Bu Anita punya post test sedikit. Nah, silahkan dari materi yang sebelumnya sama materi hari ini bisa dikerjakan hanya sedikit saja. Sudahkah saya sharekan itu? Oh, belum. Oh iya, sebentar. Ya Allah, ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 1 akan menerapkan faktor laju reaksi yaitu luas permukaan dalam proses pematangan buah kita menggunakan teknik. Izinkan kami memperkenalkan perkenalkan nama saya Nela. Nah, silahkan di sini ada yaitu linknya. Saya Muhammad Yusuf Wardana. Saya sudah? Ayo 5 menit. Oke, sudah? Sudah? Ya, ayo silakan dibuka sebentar. Sudah ya? Sudah. Bagaimana hasilnya? Alhamdulillah. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Nanti akan kita share. Ya Allah, alhamdulillah baik-baik semuanya. Ya, berarti kalian sudah mengetahui faktor laju reaksi yang berhubungan dengan produk dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, terima kasih alhamdulillah. Hari ini cukup sekian untuk pembelajaran pertemuan yang ini ya. Oke, minggu depan kita nanti akan mempelajari materi berikutnya yaitu tentang termokimia. Nah, apa itu? Kok termokimia? Sorry, kesetimbangan kimia. Ya Allah, Bu Anita lihatnya senangannya termokimia terus ya. Iya, laju reaksi setelah itu adalah kesetimbangan kimia. Nah, silakan dipelajari untuk pertemuan minggu berikutnya. Nanti akan kita bahas apakah ada perbedaan antara laju reaksi dengan kesetimbangan kimia. Oke Mas Sandy, silahkan kita tutup untuk pembelajaran kali ini. Ada yang ditanyakan apa tidak? Tidak. Oke, tidak. Terima kasih. Bagaimana? Menyenangkan apa tidak hari ini? Oke, menyenangkan. Oke, ya. Sekali lagi tepuk semangat sebelum kita tutup lah. Oke, 1, 2, 3.
Swastiastu, Astatin, semangat. Oke, terima kasih untuk hari ini. Silakan Mas Sandy ditutup. Baik Bu, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa untuk agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa. Doa selesai. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga imun, dan tetap semangat untuk pembelajaran kimia. Oke, sekian dari Bu Anita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, semangat. Silahkan boleh keluar dulu. Hati-hati di jalan ya. Ya. Pak. Saya enggak salah. Tapi bukan dalam kami bukan kemudian curi. Makasih ya. Makanan itu tapi dimakan. Itu yang kelompok satu rasanya kok kayak pisang. Iya. Kalau mirip-mirip itu. Iya, kelompok satu pisang. Pisang banget pisang. Apa nih? Kelompok mana itu kayak kolam. Oke, ambil. Sudah siapa?